أعيننا ونور قلوبنا ومصطفانا ومولانا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى جميع الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، Hadratul Muhtaramin, sedaya ingkang kula hormati, para habaib, para alim ulama, sepuh bini sepuh, wabil khusus Habib Novel bin Ridha bin Yahya, Habib Faisal Bafaqih, dan sedaya para habaib yang Allah hormati, Kiai Haji Imadur Rahman Al-Ubudi, Kiai Haji Abdul Mu'in Ahmad saking Solo, Kiai Al-Haj Muhammad Sofi Al-Mubarak Baydawi, Ibu Nyai Hajah Maimunah Baydawi, dan tidak lupa sedaya dan keluarga besar dari Pondok Pesantren Sirajut Thalibin. Mudah-mudahan sedaya para kiai, para masyayikh, para mudir, para guru dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala ma'a kamalis sihhah wal afiyah at-tammah zahiran wa batinan. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan sedaya khotimin, santri-santri yang telah khotmil Quran dan yang menghafal bil ghaib, mudah-mudahan juga insyaallah dijadikan anak yang salihin, muttaqin, muflihin. Mudah-mudahan menjadi anak yang dibanggakan orang tuanya dunia sampai akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita saksikan bersama barusan khatmil Quran, hataman Al-Quran yang Masya Allah banyak sekali anak-anak yang telah menghafalkan Al-Quran. Tadi kalau tidak salah beliau menyampaikan kepada saya kurang lebih putra-putri 400 anak. Padahal setiap satu anak yang telah menghatamkan Al-Quran, seorang yang telah menghatamkan Al-Quran, niku Kanjeng Nabi dawuh, shalla alaihi inda khatmihi sittun alf malak, akan mendoakan rahmat, akan mengistighfari, memintakan ampun kepada orang yang khatam Quran tersebut berapa? 60.000 malaikat. Nah ini tiap setunggal ini 60.000 berarti berapa juta malaikat malam hari ini yang hadir bersama kita. Alhamdulillah. Apalagi Al-Imam Al-Munawi rahimahullah, beliau menyatakan bilangan 60.000 ini bukan litahdid tapi litakthir. Bukan persis 60.000, bukan, tapi litakthir, mubalaghah. Orang Arab itu biasa ngomong seperti itu. Maksudnya saking akeh sudahu, padahal lebih dari itu jumlahnya, nggak bisa dihitung dengan kalkulator. Error-error yang itu. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan sering di dalam Al-Quran Allah memakai metode seperti itu karena Al-Quran berbahasa Arab. Makanya dikatakan bughul Arab nifaq. Membenci Arab adalah bentuk kemunafikan. Mau tidak mau kita
kita mencintai Arab. Kenapa? Bahasa surga, bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa Arab, bahasa Kanjeng Rasul Muhammad SAW, bahasa Arab. Saudara Nabi Muhammad, bahasa Arab. Dan luar biasanya, Masya Allah, bahasa Arab ini bahasa yang paling luas. Bahasa Arab ini bahasa yang paling dalam, bahasa yang sastranya paling tinggi. Tidak ada yang membandingi, bahkan mengalahkan bahasa Arab. Makanya kita diperintahkan untuk ta'allamul Arabiyyah, belajarlah bahasa Arab. Perintahkan. Nah, cuman sayangnya zaman now, zaman saiki niku lebih mementingkan les bahasa Inggris daripada bahasa Arab. Iya betul? Gini mungkin? Les bahasa Inggris berani berjuta-juta. Les bahasa Mandarin berani berjuta-juta. Bahasa Jerman, Prancis, di mana lah, Amerika. Tapi les bahasa Arab, guru ngajinya itu minta bayaran nak gur 20.000 dibilang apa? Ora ikhlas. Gur 50.000 sebulan itu ora ikhlas. Niki terjadi apa betul? Alhamdulillah. Niki musibah. Untuk bahasa selain bahasa Arab berani jor-joran, berani keluar banyak. Tapi bahasa Al-Quran ini les Quran, belajar Al-Quran bahasa Arab ini malah untuk keluarkan biaya sedikit aja eman-eman. Nah ini kemerosotan. Na'udzubillah min. Dari bahasa Arab luar biasa. Dan Al-Quran ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meninggalkan sedikit pun. Semua yang ada, yang terjadi, nasihat, perintah, larangan, apapun yang terjadi di alam semesta ini pun enten dalam Al-Quran, lebet Al-Quran meluangkan. Dalilnya apa? Allah menyatakan ma farratna fil kitabi min syai'. Aku tidak meninggalkan sedikit pun, secuil pun daripada Al-Quran, tidak sama sekali. Semua ada dalam Al-Quran. Sampai Al-Imam Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau menyatakan law dha'at alayya yaqalul ibil lawajadtuhu fil Quran atau kama qala. Kalau saya kehilangan tali pelana unta saya, unta niku wonten taline sampai kalih muda wonten taline. Nek misal aku kehilangan tali pelana niku, nek zaman now kunci mobil, kunci motor, betul nggih? Gampangane ngoten. Nek aku kehilangan kunci motor, kehilangan kunci mobil, saya tidak mencarinya. Saya buka Al-Quran, saya akan temukan di mana kunci saya di dalam Al-Quran. Coba awake dhewe, bakal ketemu. Gimana? Karena apa? Pemahaman kula jenengan kalih beliau berbeda. Beliau betul-betul memahami Al-Quran dan mendapat doa dari Nabi Muhammad SAW. Ketika tasih alif, beliau mendoakan Rasulullah, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan Abdullah ini tentang ilmu agama dan berilah pelajaran, kasih tahu dia, beri ilmu dia tentang ilmu ta'wil. Makanya banyak di kitab-kitab tafsir, banyak para mufassirin itu kebanyakan kitab tafsir kutip pendapatnya siapa? Abdullah bin Abbas. Paling pintar. Mari kita mulai tiba pripun? An bahril ilmi dafiq wa lisanil Qur'anil natiq. Au hadi ulama nas Sayyidina Abdullah ibn Sayyidina Abbas. Yang tiba ini ketika Syekh Abdurrahman Ad-Dibai mau menyebutkan hadis riwayat Abdullah bin Abbas, memberi julukan dulu. Julukannya luar biasa. An bahril ilmi dafiq. Lautan ilmunya luar biasa, ilmunya Sayyidina Abdullah bin Abbas ini. Wa lisanil Qur'anin natiq. Lisannya Abdullah bin Abbas ibaratkan Al-Quran. Hikmah semuanya, pemahaman Quran semuanya. Au hadi ulama nas. Satu-satunya ulama yang ada di muka bumi paling pintar ya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Baru menyampaikan hadisnya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.
luar biasa. Dan ilmu takwil itu di atas ilmu tafsir. Makanya Rasulullah bukan mendoakan wa'allimhu tafsir, bukan. Wa'allimhu ta'wil. Ya Allah ajarkan kepada dia takwil. Kenapa? Orang yang paham tafsir belum tentu paham takwil. Tapi orang yang diberikan Allah ilmu takwil Al-Quran pasti dia ahli tafsir. Makanya ahli takwil ini jarang. Para aulia Allah, para wali-wali Allah yang langsung dapat ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa taala, itu yang dapat ilmu takwil. Tapi kalau ilmu tafsir, sakit panjenengan belajar dengan kiai, dengan para masyayikh, belajar tafsir Jalalain, tafsir Sawi, ya tafsir Sirajul Munir, tafsir yang lain Fakhrul Razi dan seterusnya. Tapi ilmu takwil tidak didapatkan di dalam ilmu tafsir, betul-betul. Didapatkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, kontak batin diparingi Allah, termasuk ilmu wahbi, bukan kasbi. Kalau ilmu tafsir kasbi, cari belajar, pondok, nyantri. Tapi ilmu takwil wahbi, hanya orang-orang istimewa yang diberikan Allah ilmu takwil. Di antaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu diberikan ilmu takwil. Makanya riyen niku wonten salah setunggal namanya Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Thahir Al-Haddad. Beliau di Bogor. Abahnya yang diholi tiap tahun di Tegal. Tiap tahun, tiap Syakban 15 Syakban, abahnya diholi di Tegal. Alwi ini setiap ditanya sama orang tentang ilmu Al-Quran, ilmu agama, niku pasti beliau sebelum menjawab, beliau bilang begini, awakmu pengen jawaban teko sing kasbi apa wahbi? Kamu pengen dari yang ilmu saya belajar, apa yang laduni dari Allah? Mau jawaban yang mana? Dari alimnya, dari pinternya, dari luasnya ilmunya sampai seperti itu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullah, pendiri Thariqah Syadziliyah. Ketika ke Mesir, Masya Allah, banyak sekali ulama-ulama Mesir itu yang kumpul, banyak sekali. Kumpul semuanya. Mumpung, ini ajang mumpung ini. Seorang alim, bukan hanya alim, alama, ilmunya luas, Abdul Hasan Asy-Syadzili ini. Dan dia al-jami' baina ilmi dhahir wal batin, yang mengumpulkan ilmu dhahir batin. Komplit ilmunya Imam Syadzili ini. Kumpul semua. Maka saat itu kalau tidak salah ada Imam Izzuddin bin Abdussalam, kalau saya tidak salah, atau ulama yang lain. Saat itu ketika mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh Imam Syadzili, sampai punya kami, halumu, ayo kabeh rene kabeh, kumpul kabeh rene. Ini ilmu tidak ada di kitab. Ayo kumpul semua sini, kepal sudah pergi. Ini ilmu tidak ada di kitab. Ini ilmu langsung dari Khalik, langsung dari Pencipta, langsung dari Wahib, Allah yang Maha Memberi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Masya Allah. Ini ilmunya orang dulu luar biasa. Lu cari tali onta, cari kunci kendaraan aja carinya di Al-Quran. Nah kalau kita kan nggak pakai aplikasi, bilangan HP nggak aplikasi, Google Map, GPS, gimana? Carinya itu pakai itu. Atau mungkin auzubillah dukun dan seterusnya. Ada. Kenapa? Beliau yakin, ma farratna fil kitab min syai'. Enggak ada sedikit pun yang ditinggalkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Semuanya orang-orang dulu itu Masya Allah. Sufi-sufi zaman riyen dia buatan sufi zaman now, ya. Sufi zaman now suka selfie, ya. Sufi zaman dulu Masya Allah, wa ma'al Qur'ani fi qarani, selalu bersama Al-Qur'an. Kemana-mana bersama Al-Quran. Dalam keadaan apapun curhatnya lewat Al-Quran. Man arada mujalasatan rahman fa'alaihi bil Quran. Siapa orang yang mau duduk ngobrol kali Gusti Allah, hendaknya buka Al-Quran, baca Al-Quran, ngobrol kali Gusti Allah, pasti akan dapat jawabannya. Makanya wonten sebagian ulama ahli hikmah itu kalau istikharah pakai Al-Quran. Caranya pripun? Caranya nyata. Monggo iki kula ijazahke sekalian yang mau ngamalkan silakan. Sholat istikharah 2 rakaat, rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua al-ikhlas. Setelah sholat doa istikharah Rasulullah Sahih Bukhari, hadis sahih itu. Setelah itu buka Al-Quran, langsung buka
bukanya gitu. Kemudian dilihat banyak huruf kha atau shin. Kalau banyak, itu dulu kha-nya berapa, shin-nya berapa. Kha itu khair, baik. Shin itu syar, buruk. Kalau kha-nya misal 20, shin-nya 10, berarti itu baik. Lanjutkan, monggo, silahkan. Lakukan yang jenengan istikharoi, maju terus. Insya Allah khair, baik. Karena kha-nya lebih banyak. Tapi kalau langkung kata shin lebih banyak huruf shin-nya, berarti jangan lanjutkan, stop. Jangan dilakukan. Kenapa? Itu berarti syar, buruk. Ini termasuk salah satu cara istikharah pakai apa? Al-Quran. Ini kalau ijazah monggo diamalkan. Ajis hukum fi hadi ibsahat yang ijazah. Jadi seperti itu, Masya Allah, para ulama itu dengan Al-Quran luar biasa. Tidak pernah meninggalkan Al-Quran. Wiritannya pun Al-Quran. Wiritannya Al-Quran. Bukan wiritannya bukan cuma muter tasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, sholawat. Dan Al-Quran jadi wiritan. Makanya di dalam Al-Quran Allah sering pakai bahasa Al-Quran itu dengan nama istilah az-zikr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kenapa Allah pakai istilah atau nama az-zikr? Karena ini buat dibaca terus. Bukan cuma dihafalke terus lali, bukan terus dibaca seminggu sekali malam Jumat kok Yasin tok meneh. Boten. Tapi napa? Tiap hari buat wiritan Al-Quran ini. Bahkan ketika Allah menganjurkan kita untuk menghafal Al-Quran, Allah pakai kalimat apa? Zikir juga. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Dan kami Allah permudah Al-Quran lidzikri, untuk diingat. Makanya Masya Allah banyak yang menghafal Al-Quran. Kalau kitab Taurat, Injil, Zabur, dan seluruh kitab-kitab Allah, suhufi Ibrahim wa Musa, itu tidak ada yang seperti Al-Quran. Al-Quran mudah, gampang. Banyak umat Rasulullah, jutaan umat Rasulullah bisa menghafalkan Al-Quran. Alhamdulillah. Bahkan malaikat itu sampai ngeri. Malaikat itu tidak baca Quran, tidak diberikan Allah kelebihan ini. Kelebihan ini Allah berikan kepada kita, umat Rasulullah, para manusia ini. Bejo apa benar? Sak bejo-bejo ini luar biasa. Cuman dia dan hadisnya itu afdhalu ibadati ummati tilawatul Quran. Paling afdhal ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Tapi kalau sekarang buatan kuali, afdhalu ibadati ummati tilawatul HP. Paling afdhal yang dilakukan umatku adalah baca apa? HP. Gini begini. Pokoknya apa? Kata Sallallahu Nabi Muhammad. Tilawatul HP malah saat ini, Masya Allah. Makanya sering saya sampaikan, betul sesuai namanya. Zaman saiki, ini apa? Saiki, zaman saiki. Ceng Indonesia ini apa? Nah, pas sama namanya. Ismun alal musamma. Kodol sebenarnya. Saiki jadi sing dicek oleh Indonesia terus HP. Tangi turu, HP, meh turu, HP turu ya sampinge HP. Ngene apa nggih? Saudara Nabi Muhammad. Sumpah gelisah, ya status WA. Bukan buka Quran, bikin status malah. Gimana? Buka TikTok, Al-YouTube, Al-Facebook, Al-WA, Al-Google wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gimana nggih? Saudara Nabi Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad sholli wal ali wal ashabi man qad wahata wal ali wal ashab. Orang-orang yang diberi kekurangan oleh Allah saja pengen menghafal Al-Quran. Lah masa kita
yang diberikan Allah kesempurnaan, tidak ada usahanya paling tidak baca Al-Quran. Mudah-mudahan Allahumma. Riyen iku wonten seorang ulama besar namanya Abu Muawiyah Al-Aswad. Beliau itu yang ngapunten, yang sewu, matanya nggak bisa lihat alias buta. Tapi subhanallah dari kecintaannya kepada Al-Quran punya karomah. Karomahnya apa? Kalau buka mushaf matanya bisa lihat. Begitu tutup mushaf nggak bisa lihat lagi. Karomah. Kenapa? Kecintaannya kepada Al-Quran. Sampai Allah berikan karomah seperti itu. Ada lagi, ini belum lama. Kakeknya Habib Syekh Solo. Habib Syekh itu Syekh bin Abdul Qadir bin Abdurrahman. Habib Abdurrahman ini ada di sana, di Hadramut, di Semun, di kota sana, di Semun. Habib Abdurrahman ini muridnya Sohibul Maulid Simtudurol, Habib Ali Habsyi. Habib Abdurrahman ini minta doa sama Habib Ali. Habib, tolong ludahi saya supaya saya mudah menghafal Al-Quran. Jadi ngapunten, bukan ilmu saja yang bersanad. Ngapunten, periduan ini ono sanate. Ngapunten ini saya ini barokah kiai itu ada sanad. Makanya di Indonesia sini masya Allah. Kalau di luar negeri nggak ada kayak di Indonesia, rebutan minumnya ulama, makanan bekasnya kiai, rebutan Indonesia ini luar biasa Indonesia. Urusan ngalap barokah Indonesia nomor 1 sedunia, nggak ada lainnya. Mohon pulang, mohon keliling, mohon piknik, mohon healing, mohon. Gak ada kayak Indonesia. Ini Sirajul Talibin acara berapa hari ini ya? Dari kebak terus luar negeri, ya milih Dinoto yang seperti. Gak ada. Acara rame tiap hari di luar negeri itu jarang. Indonesia bukan hanya di sini. Malam ini mungkin di semua kota punya acara yang rame kabeh. Itu cuma ada di mana? Indonesia. Penghafal Quran terbanyak di mana? Indonesia. Pembaca maulid terbanyak di mana? Indonesia. Santri terbanyak di mana? Indonesia. Datang Mesir itu santri terbanyak yang saking mriki. Tang Yaman itu ya santri terbanyak saking Indonesia. Itu kan? Di universitas-universitas luar negeri itu banyak yang dari sini santrinya. Jadi Indonesia ini luar biasa. Bangga kita menjadi orang Indonesia. Alhamdulillah. Nah, sinten mau Habib Abdurrahman minta doa sama Habib Ali. Sama Habib Ali disuruh buka mulutnya, diludahi. Mulutnya bukan anggota ya. Itu jenenge bukan. Meludah biasa begitu. Gitu. Barokah. Para sahabat juga banyak yang mendapatkan itu. Hadis Bukhari sahih, bukan dhaif, apalagi maudhu palsu mboten. Hadis sahih, buka sahih Bukhari. Tidak pernah Rasulullah ludahnya sampai di tanah, tidak pernah. Selalu setiap Rasulullah itu meludah, para sahabat itu langsung nampang. Saudara Nabi Muhammad. Wah, masa muda-muda sahabat, kapan Rasulullah itu meludah langsung ditambang. Ini dunia wae dhewe sapa sing nampani. Langsung diusap-usap barokah. Sing mboten angsal wajahe koncone. Pengen dapat berkah Rasulullah, ludahnya Rasulullah. Rasulullah pernah tidur siang. Dari zaman Rasulullah mboten enten AC, AC bid'ah. Dipasangin kamera berarti yang online pakai barang bid'ah. Dipasangin bid'ah. Tidak ada zaman Rasulullah. Rasulullah tidur, dan Rasulullah tidurnya bukan di spring bed itu bid'ah. Dan Rasulullah tidurnya di bambu itu loh. Apa bambu ini apa? Pelepah kurma, ini pelepah kurma. Dari putihnya Rasulullah, dari jernihnya kulit Rasulullah. Rasulullah kalau tidur itu sampai bekas semuanya. Yang awalnya dia kan bekas, Rasulullah sampai bekas. Rasulullah itu kalau wudhu air 1 gelas cukup. Rasulullah kalau mandi air 1 botol cukup. Kita jadiur. Ya orang saya nggak kenal jangan. Karena apa? Rasulullah kulitnya lebih halus daripada sutra. Saudara Nabi Muhammad. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau menyatakan, "Ma masistu dibajan wala hariran
al-yana min kaffi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah menyentuh sutra yang lebih halus dari telapak tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, masa kita nggak pengen salaman sama yang lebih halus dari sutra itu? Salaman kali Kanjeng Nabi. Makanya ada sanad musafahah al-anasiyah. Nih, mungkin ada yang sudah dapat, mungkin ada yang belum dapat. Kalau itu harus musafahah, tidak bisa itu pakai lisan saya ijazahkan, nggak bisa. Harus musafahah, itu harus salaman. Itu tidak bisa. Salaman, harus salaman. Itu musafahah anasiyah. Jadi dari Anas bin Malik salaman sama Rasulullah. Anas bin Malik ke muridnya, muridnya ke muridnya, terus sampai ke ulama sekarang. Itu sanad musafahah al-anasiyah. Itu ada sanadnya, itu ada ijazahnya juga. Intinya apa? Intinya Rasulullah kulitnya luar biasa, tidur. Keringatnya Rasulullah banyak yang keluar saat itu. Tidur siang. Ada bibirnya Rasulullah di rumah budinya. Netes. Bikin budenya Rasulullah ini keringetin Kanjeng Nabi mana-mana netes-netes mubadir nek awake dhewe keringet ya jarge kan tadi. Ini keringetnya Rasulullah lebih wangi dari minyak kasturi, lebih wangi dari minyak misik. Sallallahu alaihi Muhammad. Akhirnya cari wadah niku diadai keringetnya Rasulullah. Keringetnya dia sing mengadai sapa? Gimana? Suami istri kita aja nggak ada yang ngadai keringet kita. Padahal bilang cinta, nggak ada yang ngadai. Rasulullah keringatnya diadai. Rasulullah bangun kaget tuh, kok ada botol isinya keringatnya Rasulullah. Tanya, apa yang kau perbuat dengan keringat saya ini? Wahai Rasul, kita akan buat obat untuk anak-anak kita kalau sakit dan minyak wangi. Apa kata Rasulullah? Asokti, bener, awakmu bener. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nabi nggak bilang sesat, syirik, nggak. Asokti bener. Wis lanjut dong. Ibaratnya silakan dapat mandat dari Nabi ngalap bergaya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, setelah diludahi Habib Anil Haji, beliau menghafalkan Al-Quran kurang lebih hanya 40 hari. Apal? 40 hari itu bukan baca loh ya. Apal. Apalnya juga mutqin bil itqon, lancar, banyu apalannya. Berapa? 40 hari. Coba siapa yang berani 40 hari? Sulit menghafalkan Al-Quran lancar 40 hari, sulit. Beliau bisa. Satu saat beliau pernah gak sengaja kelihatan aurat perempuan. Gak sengaja. Bukan sengaja ya. Gak sengaja. Langsung beliau doa sama Allah, ya Allah, buat mata saya ini buta ya Allah, supaya saya tidak melihat aurat lagi. Akhirnya subhanallah diijabi Allah, matanya dibutakan karena pengen jaganya hafalan Qur'annya sampai seperti itu. Hanya awake dhewe ra bakal wani. Ono sing wani dia ndonga mutong. Ada yang berani? Ben dina ndeloke aurat, kira oke? Di jalanan aurat, di HP aurat. Makane hafalan ya ora hafal. Hafal pun udah cepet lah. Betul. Oke, banter nih. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah mata kita, telinga kita dari maksiat insyaallah. Amin ya rabbal. Dan burdah niku istimewa. Di pasal ke-6 dan burdah niku Imam Busiri menyatakan begini. Ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidam. Ayat-ayat Al-Qur'an ini ayat-ayat yang hak, yang benar. Minar Rahman dari Allah. Ini beliau mengutip Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal 'allamahul bayan. Allah Ar-Rahman, Sang Maha Pengasih, yang menciptakan Al-Qur'an, yang menciptakan manusia, yang mengajarkan Al-Qur'an dan mengajarkan, yang menciptakan Ar-Rahman 'allamal Qur'an, yang mengajarkan Al-Qur'an, khalaqal insan, yang menciptakan manusia, 'allamahul bayan, yang mengajarkan kepada manusia penjelasan daripada Al-Quran. Makanya Imam Busiri di sini ada 4 khobarnya. Ayatul hakim, ayat-ayat yang benar dari Al-Quran. 1, khobar yang pertama, minar rahmani dari Allah. Yang kedua, muhdatsatun,
Muhdatsatun, di sini ada tamyiz yang dibuang. Inzalan, muhdatsatun inzalan, diturunkannya baru. Tapi qadimatun, khabar yang ketiga, qadimatun makna. Tapi makna dari Al-Quran sudah qadim. Makanya khabar yang keempat, mausuf bil qidami. Al-Quran ini qadim karena Allah Maha apa? Allah Maha qadim. Allah itu mausuf bil qidami, Maha qadim, Maha dahulu, tidak ada awalnya. Dan Al-Quran Maha dahulu, tidak ada awalnya Al-Quran itu sebetulnya. Tapi diturunkannya baru. Kapan? Diturunkan di zaman Rasulullah setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Makanya ketika Nabi Musa berbicara dengan Allah di Gunung Tursina, itu bukan berarti ada hurufnya. Oh enggak. Laisa biharfin wala sautin. Bukan ada hurufnya, bukan ada suaranya. Jangan dianggap kayak ngobrol sama manusia, boten. Dan terus pripun, Beb? Ya enggak ngerti. Yang tahu Nabi Musa. Kalau jadi kan pengen ngertos, ya masuk surga dulu, kepanggih Gusti Allah, insya Allah bisa nanti kepanggih melihat dan bicara dengan Allah. Allahumma amin, Allahumma. Karena kenikmatan surga yang paling nikmat adalah apa? An-nazar ila wajhillahil karim, melihat Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah yang nanti berseri-seri, dalam Al-Quran mau menceritakan yang masuk surga wajahnya berseri-seri, tak harus yang keren-keren, tidak ada yang merengut-merengut, wajahnya yang berseri-seri. Dan ila rabbiha nadhirah, akan melihat Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna minhum, mudah-mudahan kita termasuk dari yang melihat Allah secara langsung, amin ya rabbal. Nah, Nabi Musa ketika berbuka ramah berbicara dengan Allah, wa kallamallahu Musa taklima, Allah bicara dengan Nabi Musa. Kalimullah Nabi Musa, cuma bukan ada hurufnya, ada suaranya, tidak bisa disifati. Di dalam sifat disampaikan oleh Imam Ibnu Ruslan, kalamuhu kawasfihil qadim, lam yuhdithil masmu'a lil kalim, yuktabu fil lawhi wa bil lisani, yuqra kama yuhfadhu bil adhani. Kalamnya Allah itu sifatnya qadim, maha dahulu, maknanya sudah maha dahulu. Makanya lam yuhdithil masmu'a lil kalim, yang didengarkan oleh kalimullah Nabi Musa itu bukan hadis, bukan yang baru, itu yang qadim, yang dulu lama, ya dari sebelum ada apapun Allah sudah menyatakan itu kepada Nabi Musa. Cuman didengarnya di saat itu, saat Nabi Musa di Gunung Tursina itu. Jadi mushaf yang kita baca itu muhdatsatun baru. Kenapa? Ada tulisannya. Gimana? Halo. Dibaca tadi sama santri-santri, dibaca tadi surat Al-Fil, Ad-Duha dan seterusnya. Itu berarti yang dibaca baru. Tapi makna Qur'annya sudah diucapkan Allah di zaman azali, qadim sudah. Diucapkan sama santri baru sekarang. Muhdatsatun qadimatun. Dan Al-Quran ini satu-satunya mukjizat yang langgeng. Imam Busiri menyatakan damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyyina ijja'at walam tajum. Mukjizat Al-Quran ini langgeng. Mukjizat Nabi Musa tongkat sudah tidak ada. Gimana? Mukjizat Nabi yang lain sudah tidak ada. Habis sekali kok selesai. Tapi mukjizat Nabi Muhammad SAW, apalagi Al-Quran, damat ladaina, langgeng sampai nanti diangkat Allah sebelum kiamat nanti. Mudah-mudahan kita nggak masuk ke zaman diangkatnya Al-Quran. Allahumma amin, Allahumma. Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika ki kullihim huwal ibul ladzi turja syafa likulli amwalimu ya Rabbi bil Mustafa
بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى يا رامي يا أرحم الراحمين راحمين أرحم الراحمين على muslimin. Makanya termasuk tanda akhir zaman itu nopo? Al-Quran mulai ditinggalkan. Pun jarang sing rutin maos Quran. Pun jarang orang yang istiqomah baca Al-Quran. Itu termasuk tanda-tanda kiamat. Lalu diutusnya Rasulullah aja itu sudah tanda kiamat atau oleh saat ini. Bukan dekat lagi wis mepet ini. Mepet ya. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah. Allahumma. Dan Al-Quran ini pencemburu. Imam Busiri mengatakan raddal balaghatuha da'wa mu'aridha raddal ghayuri yadil jani 'anil huram. Al-Quran ini pencemburu. Dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, Al-Quran ini lebih cepat dari unta yang tidak diikat. Unta itu kalau nggak diikat, nggak diparkir, lancung, hilang. Orang-orang yang menghafalkan Quran ini, kalau nggak dijaga kayak kita tuh nali jaga, markir unta itu, ya hilang hafalannya. Dan kalau sudah hafalannya hilang, menghafalkan lagi lebih sulit dari menghafalkan dari nol. Iya betul. Karena sama betul. Lebih sulit. Ya, aku ya pengalaman. Lebih sulit. Dan dikatakan Rasulullah, aku mencari semua jenis dosa. Jadi ini meden-meden mau menghafal Quran. Ada yang enak buat menghafal Quran, ada yang tidak enak. Ini yang buat enak. Aku mencari semua jenis-jenis dosa, kata Rasulullah. Aku tidak mendapatkan dosa yang lebih besar dari melupakan satu ayat Al-Quran. Insya Allah. Itu sampai kali ya. Insya Allah siap ya. Amin Allahumma. Aku tidak mendapatkan dosa yang lebih besar dari menghafalkan satu ayat. Bagaimana satu surat? Satu ayat itu dosa gede. Apalagi satu surat. Makanya yang sudah hafal dilalat, dijaga. Yang tidak hafal membaca terus, Al-Quran dibaca terus. Itu sakit terus. Imam Syafi'i tiap hari khatam Quran sekali. Kalau WA khatam, TikTok khatam, apa? YouTube khatam, film khatam. Tapi di Quran betul saya khatam. Ya sudah. Tak kasih satu riwayat Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Rasulullah Muhammad SAW. Kanjeng Nabi dawuh napa? Man qama bi 'ashri ayatin minal Qur'an lam yuktab minal ghafilin. Siapa orang yang tiap hari baca Al-Quran minimal 10 ayat, maka dia tidak termasuk orang yang melalaikan Al-Quran. Gampang atau gampang? 10 ayat lebih. Insya Allah banyakan cek WA-nya. Insya Allah akan grup WA. Gimana? Insya Allah banyak grup WA-nya yang dibaca. Ini cuma 10 ayat. Barang siapa kata Rasulullah membaca 10 ayat daripada Al-Quran, lam yuktab minal ghafilin, tidak termasuk orang yang melalaikan Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah seperti ini. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Dan rumah-rumah yang biasa dibaca Al-Quran itu, kalau malaikat lihat dari langit itu seperti kita lihat ke langit, bintang-bintang. Malaikat kalau lihat rumah yang nggak pernah dibacakan Al-Quran itu petang, gelap, petang gedek, karena sinar gas sama cahayanya. Tapi kalau rumah itu dibacakan Al-Quran, malaikat melihat, oh ini tiap hari dibacakan Quran ini. Malaikat langsung bisa mengerti, bisa tahu, bisa paham, bisa nilai. Ini pasti tiap hari dibacakan Al-Quran. Kenapa? Perang berat dibacakan Al-Quran tiap hari. Benar-benar rumah kita termasuk seperti itu. Tapi rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran sama dengan kuburan. Sampai ada dong? Kuburan. Kurun apa betul? Rumahnya menjadi kuburan. Kurun apa betul? Nah mudah-mudahan rumah kita dijadikan terang benderang insya Allah. Kuburan kita juga dijadikan terang benderang insya Allah. Amin Allahumma.
Amin ya rabbal alamin. Wonten namanya Syekh Ahmad Al-Khatib. Syekh Ahmad Al-Khatib ini Masya Allah tidak pernah lisannya itu tidak membaca Al-Quran. Lisannya itu selalu terus Quran terus. Sampai dari istiqomahnya. Yang mbak ini punya badi melebitan wingking ke kamar mandi. Ini pun sampai ilati dijawab. Khawatir keceplosan ngelalar Quran di dalam kamar mandi. Kalau dewi luar kamar mandi atau nyeplos. Al-Quran itu tidak pernah. Ini beliau sampai kalau mau masuk ke kamar mandi sampai lidahnya coba ikut keceplosan baca Quran di dalam kamar mandi. Ketika keluar kamar mandi baru dilepas lagi. Terus balik. Terus sampai ketika tidur garwannya ini cerita, istrinya cerita, suami saya ini kalau tidur itu ngelindurnya baca Quran. Sampai khatam Quran dalam keadaan melindur. Awake dhewe kok melindur. Alam sadarnya rak hatam-hatam kok. Gimana? Gimana? Niki ngelindure mawon niku khatam Quran. Apalagi bangunnya sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Masya Allah, sufi tenanan, Masya Allah, luar biasa ya. Ada lagi namanya Imam Hasan bin Saleh Al-Bahr. Imam Hasan bin Saleh ini tiap malam tahajudnya cuma 2 rakaat. Alah, mau rakaat bet sithik aku ya ngono podo. Cuman kalau kita 2 rakaatnya kita qul ya ayyuhal kafirun, kali qul ini mentok bisa keping keluar ya. Ini beliau 2 rakaat. Rakaat pertama khatam Al-Quran. Kalau itu ini saya berdoa al-GC. Masya Allah, kok iso ya? Rakaat yang kedua kulhu, tapi 90.000 kali. Siap ora? Sirajul Thalibin. Siap betul? Sekali seumur hidup ini iso. Ini berarti yang mau rakaat pertama khatam Al-Quran, rakaat kedua 90.000 kali Al-Ikhlas. Loh, kok bisa kok ya cepet kan kok kuat dosanya. Mungkin beliau kalau lihat zaman saat ini nyetel HP, mungkin ya agak-agak sekali. Kuat ya nyetel HP ya. Mungkin begitu. Kok kuat ya megang HP, kok lama ya megang HP, kok enggak matanya enggak apa? Kok enggak silau, kok enggak pusing, kok kuat ya. Sing mulai pinggir jalan ini yang menghidupkan malam dengan HP ini pinggir jalan kata betul ini kata itu menghidupkan malam dengan apa? HP. Masya Allah. Ini juga apa? Dan saya gambarkan begini, tiang-tiang sing sampun sepuh boten biasa pegang HP. Niku nek jenengan paringi HP yang ngetik niku dangu. Kenapa? Boten kulino. Kon ngetik OTW wis siswi. Ya bener? Mulai di Kadang-kadang saya kenapa? Boten kulino. Tapi anak-anak yang dia mulai game itu niku jenengan paringi HP rasa delok ngene iso. Ya bener? Ngetik HP-nya kan jawab WA ngeten kok. Kenapa? Sebab apa? Karena kulino. Nah sami kula jenengan nek kulino terbiasa sing dibuka sithik-sithik kok Al-Qur'an, maka insyaallah kulino khatam. Anda boten kulino kok. Saudara Nabi Muhammad. Lalu mulai balik sampai saiki yo surate kuwi tok. Ya bener? Ini alam nasro, alam taro, nggih. Dari ila, tidak jaa, ya bener? Trikul, nulawahat, nulawabrabil falak, nulawabrabil nas. Boten maju-maju, gitu nggih? Terawih yang ngoten golek sing paling ekspres, ya bener? Paling cepet sing dudu iki sepi mesjid. Tapi sing cepet-cepet sing ekspres niku ora. Nggih napa nggih? Laras apa badan? Niki nggih ngoten. Sami kali Semarang nggih. Alhamdulillah. Masyaallah. Luar biasa. Syaikhul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Selama 15 tahun berdiri kaki satu menghatamkan Al-Quran tiap malam. Awak dhewe 15 menit lho, rasa 15 tahun. 15 menit mujahadah baca Quran supaya orang ngantuk. Seperti Syaikhul Qadir kuat.
Syekh Abdul Qadir 15 tahun tiap malam berdiri karena menghilangkan ngantuk, berdiri kaki satu, menghatamkan Al-Quran sampai khatam. Khawatir ngantuk. Awal itu wudu no santri itu. Kayak malam loh, aku yang ngalami waktu kami ya. Wudu ya. Mau ngantuk menaik wudu, menaik ngantuk, menaik wudu, menaik ngantuk. Nah, tinggal dulu. Syekh Abdul Qadir enggak. Syekh Abdul Qadir cari tempat pojokan. Jadi misalnya coba kiri tapi ya pojokan di atas loteng ini itu kalau ngantuk biar jatuh dan berdiri kaki satu. Jadi apa? Orang mungkin ngantuk kecelakaan, gitu. Jadi berdiri kaki satu Syekh Abdul Qadir mujahadahnya seperti itu. Berapa tahun? 15 tahun sampai hatam Quran. Kalau aja rasa mulu-mulu, tak kuat. 15 menitnya lah. Ini mujahadahnya Syekh Abdul Qadir, Masya Allah. Luar biasa ya orang-orang dulu ini. Ada lagi Imam Muhammad bin Hasan Jamalullah. Terus diketik Imam Muhammad bin Hasan Jamalullah. Beliau ini kalau bulan Ramadan boten mantun baca Quran saat puasa, boten mantun. Sebabnya apa? Ditanya sama santri-santrinya. Sebabnya kenapa panjenengan kok enggak berani baca Quran saat puasa? Padahal kan ganjarannya aduh besar, luar biasa, berlipat-lipat ganda. Soalnya awakku nek maca Quran ini mudah tuh rasanya kayak madu. Saking nikmati. Ora paham to? Ora krasa soalnya. Awake dhewe malah apa? Malah hidungnya entek, gimana? Malah pembawa tidur. Jadi kalau baca Quran dapat berapa ayat, gimana? Langsung Isra Mi'raj. Paham? Isra Mi'raj langsung ke alam mereka, okay? Langsung turun ngantuk. Tapi kalau beliau-beliau ini Masya Allah nikmat, saking nikmatnya manis sampai seperti madu. Bukan madu betulan, bukan. Rasanya seperti apa? Ada gak percaya? Wah, apa itu khurafat? Masa ludah rasanya kayak madu? Ya sini orang itu yang bilang khurafat gak percaya karena itu suruh, ya bukan betulan ya. Suruh, maksudnya kalau dia lihat aurat, nikmat apa betul? Saya tanya, guys, jujur-jujuran, kabeh lihat aurat, nikmat apa betul? Halo, nikmat apa betul? Nah kalau maksiat bisa nikmat, perbuatan taat masa gak bisa nikmat? Loh, gimana ya? Lu maksiat itu bisa nikmat. Karena orang setan gitu loh, ya bener. Nah dimini-mini kalau setan nikmat, nikmatnya dulu maksiat itu, Masya Allah nikmatnya luar biasa. Lebih manis dari madu, milih madu mau maksiat, madu beda. Maksiat naudzubillah min. Ini perbuatan taat. Cuman ya begitu, karena rakono iblis, rakono setan, boten enten sing napa ngiming-ngimingi. Makanya kita nggak merasa nikmat ketika membaca Al-Quran, ketika beribadah. Kenapa? Ada hawa nafsu yang menghalang-halangi. Makanya di akhir Imam Busiri menyatakan apa? Fa'mal ma'i min saqami. Apa itu? Baiknya. Intinya Imam Busiri menyatakan apa? Tidak akan bisa merasakan nikmatnya Al-Quran orang yang lagi sakit. Ibarat orang yang lagi sakit kalau makan makanan rasanya itu ambar kabeh, gitu kan? Rasanya itu hambar, rasanya hambar semuanya. Rasanya itu sama semuanya. Kenapa? Lagi sakit. Pas orang yang kena Covid corona itu rasanya kan sama semuanya, enggak enak semuanya. Pegah mangannya sama kita. Nek wis pegah Quran loro ya ini loro. Ya bener? Buka Qurannya rasa-rasa hatimu loro. Iki ciri-cirine kena corona atine. Alhamdulillah min. Tapi kalau buka Quran itu asyik, seneng, dapat 1 juz, kurang tambah meneh rong juz, kurang tambah meneh. Kira-kira orang kalau ini. Ada boten hari itu. Mudah-mudahan ya insyaallah ya wonten sing ngoten nggih. Amin. Yang ketagihan ketika baca Quran gak habis-habis sampai khatam insyaallah. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan sing kula sampaikan bermanfaat insyaallah. Amin.
Mudah-mudahan Al-Quran menjadi bersyafaat kita semuanya insya Allah. Mudah-mudahan semua orang tua wali santri dari santri Sirajul Thalibin yang ada di depan, mudah-mudahan nanti di akhir mendapatkan mahkota dari Allah. Mahkota istimewa, mahkota yang dihantarkan oleh malaikat, insya Allah langsung menuju surga yang paling tinggi. Mudah-mudahan insya Allah kita semua menjadi ahli Quran insya Allah. Mudah-mudahan kita tidak melupakan Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk yang istiqomah baca Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk yang selalu menghatamkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita yang termasuk yang membaca Al-Quran dengan tadabbur, dengan tertil, dengan memahami, dan dengan mengamalkan isinya. Amin ya Rabbal. Dan mudah-mudahan insya Allah Al-Quran selalu kita jadikan imam. Dan mudah-mudahan iman kita Al-Quran insya Allah menyelamatkan kita dari saat kita meninggal sakaratul maut sampai di alam kubur, sampai di akhirat, dan menuntun kita melewati jembatan Sirat insya Allah sampai ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Dan insya Allah kita juga bersama di barisan soft yang terdepan dari Shahihul Quran. Sinten Shahihul Quran? Cahaya umat manusia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allah manfa'na bil Quran. Allah marzuqna fahmal Quran. Allah marzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin. Allahumma 'allimna ma jahilna. Rabbi zidna 'ilma wa waffiqna li ta'atik wa ridhak wa tilawatil Quran wa hifdzil Quran wa muraja'atil Quran wa tadabburil Quran wa tartilil Quran. Allahumma ij'alna min ahli Quran ma'a ahli Quran fi dairah ahli Quran ma'a ahli Quran ba'da tulil umur fi ta'atillah wa ta'atir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal 'amal bima fil Quran wa anna Allah subhanahu wa ta'ala yaj'alna wa iyyakum insyaallah minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa yaj'alna wa iyyakum insyaallah yarzuqna wa iyyakum kamal al-mutaba'ah lin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan fi 'afiyah wa salamah wa 'ala kulli niyyatin salihah jami'ah syamilah li khair ad-dunya wal akhirah dafi'ah li kulli syarr jalibah li kulli khair lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li ahbabina wa li jami'il muslimin wa man wasala fi as-salihin wa ina wa ma talabna wa ma qasadna wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirrul Fatihah. Santri-santri menghafal Al-Quran jangan berhenti di menghafalkan Al-Quran. Fahami isi Al-Quran. Karena dikatakan oleh para ulama, paling minimal pendapat yang menyatakan ilmu di dalam Al-Quran itu ada 24.800 ilmu. Berarti kan ilmu kita bisa fikih, nahwu, shorof, balaghah, baru dikit ya. Ini 24.800 ilmu yang ada dalam Al-Quran. Dan tiap satu ayat ada 80.000 pemahaman yang baru diketahui, belum yang ilmu takwil. Yang Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyatakan apa? Lau syi'tu la'auqartu 70 ba'iran min tafsir surat Al-Fatihah. Kalau saya mau mentafsiri surat Fatihah, saya akan memenuhi 70 unta full dengan kitab-kitab tafsir surat Al-Fatihah. Itu baru Al-Fatihah. 70 mobil truk full Fatihah, bayangkan. Itu baru Fatihah. Nah, makanya jangan cukup dihafalkan, lanjut pahami isi Al-Quran. Insya Allah jadi ahli tafsir semuanya ya. Insya Allah termasuk ahli takwil insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Matur suwun sampun diundang dan pergi keluarga besar Sirajul Thalibin dan seluruh desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.